Seorang gadis 18 tahun pergi jogging dan tidak pernah kembali. Selama 28 tahun kasus ini tak terpecahkan, hingga sebuah gelas plastik akhirnya mengungkap semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Mandy Stevek dibesarkan di Acme, Washington, sebuah daerah pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dan damai. Ia bersekolah di Mount Baker High School, di mana ia dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan berprestasi. Mandy juga sangat aktif di bidang olahraga. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan seperti bola basket, pemandu sorak, dan atletik, yang semakin menunjukkan semangat dan dedikasinya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1989, Mandy melanjutkan pendidikannya ke Central Washington University. Pada bulan November, Mandy pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan sejenak kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Saat itu adalah momen liburan Thanksgiving, waktu di mana banyak orang kembali ke rumah untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti yang lain, Mandy menikmati suasana tenang di rumahnya, di daerah pedesaan yang sudah sangat ia kenal. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada pagi 24 November 1989, Mandy keluar rumah untuk jogging. Itu bukan hal yang aneh, karena jogging pagi sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia ditemani oleh anjing kesayangannya, bernama Kyra. Tak lama setelah itu, Kyra kembali sendirian, sementara Mandy tidak kunjung pulang. Keluarganya yang mulai khawatir segera melaporkan hilangnya Mandy kepada pihak berwenang. Pencarian pun langsung dilakukan, melibatkan keluarga dan aparat setempat. Mereka menyusuri rute yang biasa dilalui Mandy saat jogging, berharap menemukan petunjuk. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil. Peristiwa ini pun dengan cepat menarik perhatian besar di komunitas setempat, karena wilayah ini dikenal tenang dan kejahatan kekerasan jarang terjadi. 3 hari kemudian, pada 27 November, jenazah Mandy ditemukan mengambang di Sungai Nooksack, sekitar 3,5 mil dari rumahnya. Kabar itu menghancurkan keluarganya. Duka mendalam menyelimuti mereka. Sementara warga yang selama ini mengenal Mandy sebagai sosok yang baik dan ramah, turut terkejut dan bersedih. Tak ada yang menyangka hidupnya akan berakhir dengan cara tragis seperti itu. Rasa takut pun mulai menyebar, karena banyak yang yakin bahwa seorang pembunuh masih berkeliaran di luar sana. Hasil penyelidikan awal mengungkap bahwa Mandy mengalami kekerasan sebelum akhirnya ditenggelamkan. Pihak berwenang menduga kuat bahwa ia telah diculik saat sedang jogging. Anjingnya Kyra diduga ditendang oleh pelaku sebelum Mandy dibawa pergi. Pelaku kemudian membawa Mandy menjauh dari rute joggingnya sejauh beberapa mil. Di lokasi itulah ia mengalami pelecehan seksual. Dari luka gores di lengan dan kakinya, diduga Mandy sempat berusaha melarikan diri melalui area penuh semak berduri. Namun pelaku mengejarnya, kembali menyerang, memukulnya, lalu membuangnya ke sungai. Kematian Mandy pun secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan. Penyelidikan pun segera dimulai. Saat dilakukan otopsi, penyidik menemukan DNA laki-laki berupa air mani, sebuah bukti penting yang diharapkan dapat mengarah pada pelaku. Mereka mulai dengan memeriksa orang-orang terdekat Mandy, termasuk pacarnya, namun tidak ditemukan keterlibatan. Penyelidikan kemudian meluas. Polisi menginterogasi berbagai pihak yang dianggap mencurigakan, termasuk pelaku kriminal dan individu yang dinilai ganjil di sekitar area tersebut. Setidaknya 30 pria lokal diperiksa dan diambil sampel DNA. Namun, tidak ada satupun yang cocok. Waktu terus berlalu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Meski telah memiliki DNA pelaku, penyidik tetap tidak menemukan kecocokan yang bisa mengarah pada identitasnya. Kasus ini pun perlahan menjadi dingin dan akhirnya tak terpecahkan. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, perkembangan teknologi forensik DNA membawa harapan baru. Kasus Mandy pun kembali dibuka. Tim penyidik kasus lama mulai menelusuri ulang seluruh berkas lama. Mereka memeriksa kembali satu persatu orang yang pernah diwawancarai dan dicurigai. Dari situ muncul satu nama yang dianggap cukup mencurigakan. Pada wawancara bertahun-tahun sebelumnya,
Pria ini pernah sesumbar kepada orang lain bahwa ia tahu siapa pembunuh Mandy. Pernyataan itu membuat penyidik curiga, meskipun mereka juga menyadari kemungkinan besar ia hanya berbohong. Pria tersebut diketahui pernah menjadi pengedar narkoba lokal di daerah itu. Penyelidikan pun berlanjut dengan menelusuri keberadaannya, hingga akhirnya diketahui bahwa ia tinggal di Kamboja. Pada tahun 2010, penyidik bahkan terbang ke sana untuk menemuinya secara langsung. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, tidak ditemukan bukti yang mengaitkannya dengan kasus tersebut. Ia pun dinyatakan tidak bersalah dan penyelidikan kembali menemui jalan buntu. 3 tahun kemudian, sebuah petunjuk baru muncul dari seorang wanita. Ia menyebut satu nama, Timothy Best. Keyakinannya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pengalaman pribadi yang buruk dengannya. Semuanya bermula ketika dua wanita, Merrilee dan Heather, sedang menunggu anak-anak mereka bermain di taman air. Keduanya ternyata berasal dari sekolah yang sama, Mount Baker High School, meskipun sebelumnya tidak saling mengenal. Percakapan mereka mengalir hingga membahas kasus Mandy. Di tengah obrolan itu, Merrilee menyebut bahwa ia merasa tahu siapa pelakunya. Heather pun terkejut karena ia memiliki kecurigaan yang sama. Tanpa saling mempengaruhi, mereka berdua menyebut nama yang sama, Timothy Best. Kecurigaan Merrilee didasari oleh pengalaman yang pernah ia alami beberapa tahun setelah kematian Mandy. Suatu malam, saat ia sendirian di rumah bersama bayinya, Tim datang dan meminta izin masuk untuk meminjam telepon dengan alasan ingin menghubungi istrinya. Namun Merrilee mulai curiga ketika panggilan yang dilakukan tidak tersambung. Ia pun memintanya pergi. Alih-alih keluar, Tim justru bergerak ke arah dapur hingga mendekati kamar, lalu mengungkapkan ketertarikannya dan keinginannya untuk berhubungan dengannya. Merasa terancam, Merrilee langsung mengancam akan memanggil polisi. Barulah setelah itu Tim pergi. Sejak kejadian tersebut, Merrilee yakin bahwa Tim adalah sosok yang berbahaya. Sementara itu, pengalaman Heather juga tidak kalah mengerikan. Kejadian itu terjadi beberapa bulan sebelum kematian Mandy, saat Heather masih berusia 15 tahun, sementara Tim berusia 21 tahun. Sepulang dari menonton pertandingan softball bersama seorang teman bernama Dan, mereka menumpang sebuah truk. Di perjalanan, Tim ikut naik. Awalnya ia hanya menggoda, namun lama-kelamaan perilakunya semakin tidak pantas. Ia bahkan mengambil pulpen dan menggosokkannya perlahan di lutut Heather. Heather merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia berusaha tenang karena ada Dan di sana. Meski begitu, pengalaman itu membekas dan tidak pernah ia lupakan. Baik Merrilee maupun Heather sama-sama mencurigai Tim. Namun saat itu mereka tidak melapor karena tidak memiliki bukti, hanya sebatas kecurigaan. Hingga puluhan tahun kemudian, Merrilee akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia semakin yakin setelah mengetahui ada orang lain yang memiliki kecurigaan yang sama. Setelah percakapan mereka di taman air, Merrilee pun melaporkan hal tersebut kepada seorang teman lamanya semasa SMA, yang kebetulan kini menjadi penyidik dan sedang menangani kembali kasus Mandy. Berbekal petunjuk tersebut, penyidik mendatangi rumah Tim. Ternyata jaraknya kurang dari 2 mil dari rumah Mandy. Saat ditanya apakah ia mengenal Mandy, Tim menjawab samar seolah lupa. Ketika diminta memberikan sampel DNA dari air liur, ia menolak. Penyidik pun mulai menelusuri latar belakangnya. 20 tahun sebelumnya, keluarga Tim tidak pernah dimintai DNA karena dikenal baik dan ramah, sehingga sempat terlewatkan dari penyelidikan. Tim sendiri menikah pada usia 22 tahun, hanya 6 minggu setelah kematian Mandy, dan memiliki 3 anak. Ia bekerja sebagai sopir truk pengiriman di sebuah toko roti. Informasi tambahan datang dari adiknya. Ia menggambarkan Tim sebagai pribadi tertutup dan penyendiri. Setelah putus dari pacarnya semasa SMA, ia bahkan sempat mencoba bunuh diri dan sejak saat itu kepribadiannya berubah. Ia menjadi sosok yang memandang perempuan dengan rendah dan tidak hormat. Hal ini juga dirasakan oleh istrinya, yang mengaku diperlakukan seperti tahanan. Ia pernah mencoba bercerai, namun mengurungkan niatnya karena ancaman kehilangan hak asuh anak. Pada titik ini, penyidik semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun mereka tetap ingin memastikan dengan bukti yang kuat.
Karena tim terus menolak memberikan DNA, penyidik mencari cara lain. Mereka mendatangi tempat kerja tim, dan salah satu rekan kerjanya bersedia membantu secara diam-diam. Selama 3 bulan, ia memantau kebiasaan tim. Hingga suatu hari, ia melihat tim minum dari gelas plastik dan sekaleng minuman soda, lalu membuangnya. Setelah tim pergi, barang-barang itu diambil dan diserahkan kepada penyidik. Hasil uji laboratorium akhirnya keluar, dan DNA tersebut cocok. Setelah 28 tahun, pada Desember 2017, tim ditangkap di area parkir toko roti tempat ia bekerja. Persidangan dimulai pada tahun 2019. Jaksa menghadirkan bukti DNA yang mengaitkannya langsung dengan kejahatan tersebut. Namun di pengadilan, tim tetap bersikeras tidak bersalah. Ia mengklaim bahwa dirinya dan Mandy memiliki hubungan rahasia, dan hubungan intim yang terjadi adalah atas dasar suka sama suka. Sayangnya tidak ada satupun bukti yang mendukung pernyataan itu. Justru pengakuannya menimbulkan banyak kejanggalan, terutama karena sebelumnya ia mengaku tidak begitu mengingat Mandy. Pada 24 Mei 2019, tim dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Akhirnya setelah hampir 30 tahun, kasus ini pun terpecahkan.